dengan waktu 10 menit dengan metode ataupun konsep berolahraga 4 metode tersebut, saya dapat dan bisa melakukan gerak olahraga. Dan yang paling penting apa saya sampaikan tadi juga, ketika kita melakukan gerakan berolahraga dan tidak berolahraga, mesti kita harus ambil keputusan teman-teman menurut pengalaman saya. Artinya ketika kita bangun tanpa melakukan satu gerakan olahraga, dibandingkan ketika kita bangun bergerak dengan durasi waktu 3, 5, 10 ataupun 15 menit, manakah yang lebih bagus? Apakah lebih bagus tanpa berolahraga atau berolahraga dengan durasi waktu dengan media yang ada di rumah? Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 2 Januari 2023, jadi sekalian ini adalah hari kedua tahun baru. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman kerabat semua, semoga di tahun baru 2023 ini tentu harapannya kita adalah agar teman-teman selalu sehat-sehat walafiat serta ada suatu perubahan yang lebih bagus begitulah untuk menuju atau menginjak tanggal 2 ini ke depannya. 2023 akan mengalami sesuatu hal yang positif. Nah teman-teman, kembali saya perlihatkan, jadi halaman belakang yang saya punya kebetulan kemarin juga habis potong rumput dan semalam cukup diguyur hujan, kelihatannya agak basah. Nah, apa yang saya maksud dalam konten ini untuk membuatkan video, ini halaman depan teman-teman, jadi luasnya kurang lebih saya ini ya sekitar 5 are gitu, jadi pohon Kamboja banyak. Nah kemarin juga sore cukup lumayan kita pangkas-pangkas untuk pohon Kambojanya, jadi ranting-rantingnya terlalu rindang sekali. Jadi kondisi besok mungkin kita kontak untuk orang yang mengangkut sampah tersebut. Nah ini tiang saya gunakan dalam berolahraga menggunakan media samsa. Nah karena tempatnya adalah di depan seperti tadi, jadi penuh tanpa bisa berolahraga, saya gunakan halaman di belakang walaupun tidak terlalu luas sekali. Namun beberapa kali saya katakan di video channel YouTube yang sangat sederhana ini teman-teman, gimana saya atau menginspirasikan diri atau mendapatkan inspirasi pada suatu tempat walaupun yang kelihatannya sangat sederhana, hanya menggunakan media berolahraga dengan tempat duduk yang terbuat dari beton. Dan tempat seperti ini kita memang upayakan agar senang di rumah, walaupun sekali lagi ini adalah tempat yang tidak terlalu luas sekali. Jadi terik matahari sekitar jam 10 hari ini ya, terik matahari walaupun tidak terlalu panas sekali ya, tapi paling tidak juga kalau berjemur 10 menit ini cukup membuat ada perubahan, kulit akan menjadi memerah sebagai tidak apalah, karena usia kita sekarang sudah 61 tahun teman-teman. Jadi kemarin saya berulang tahun dengan penambahan usia 61 tahun sekarang. Nah, semoga sehat-sehat. Untuk kali ini kembali saya berbagi untuk penguatan otot pada paha, baik paha kanan dan kiri, yang tentunya nanti di belakang saya akan coba berikan penjelasan menurut pengalaman saya bahwasanya sangat penting sekali otot paha kanan dan kiri, dan tentu juga pinggang pinggul dalam melakukan aktivitas baik itu berjalan, duduk, bangun dari duduk dan lain sebagainya. Nah olahraga yang sangat sederhana ini ataupun senam yang saya lakukan sangat sederhana sekali. Semoga lah teman-teman yang mengikuti channel YouTube saya yang sangat sederhana, berkali-kali saya katakan kata-kata sangat sederhana adalah tidak bosan ya, karena mungkin yang bisa diambil dari setiap video tersebut adalah narasi yang saya bawakan. Kemungkinan narasi yang sekarang poinnya tidak sama dengan narasi yang dibawakan pada senam jangkar ini di video-video sebelumnya. Nah teman-teman, sudah terlewatkan sekian detik untuk senam pertamanya, yaitu teman-teman sudah mengikuti. Dan gerakannya tadi adalah paling tidak itu ujung kaki tetap ada di atas tanah, di ujung kaki kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan gerakan seperti sekarang, penekanan. Jadi untuk lebih awal tidak menggunakan tenaga atau tidak menyalurkan tenaga pada tangan. Selanjutnya dilakukan juga kembali agak membungkuk, yang tadi agak standar lurus, sekarang
posisi kita bungkukkan. Rasakan setiap gerakan seperti ini adalah otot pada paha. Yang saya tunjuk tadi, otot paha kanan dan kiri ini cukup lumayan akan membuat otot pegal teman-teman. Walaupun ini sekarang sudah berlangsung berapa menit ini, sebentar saja melakukan gerakan ini akan terasa otot pada paha kanan dan kiri menjadi pegal, termasuk juga otot pinggang pinggul. Dan selanjutnya dilakukan penekanan, dan hanya posisi tangan di saat bergerak seperti sekarang ini adalah tangan ada terbuka, nah sekarang agak dibuka. Jadi perhatikan siku-siku agak lebar deh, yang tadi agak antara jari tangan kanan dan tangan kiri itu berimpitan, sekarang sudah terbuka. Dalam hitungan pada senam video ini saya hitung 10 kali, setiap 10 kali kita adakan perubahan gerak yang lain. Selanjutnya melakukan gerakan naik turun. Jadi perhatikan juga bahwa ujung kaki baik kanan kiri tetap di atas tumit, tidak ada tapak yang menyentuh seluruhnya. Lakukan gerakan, kalaupun sekarang ini juga dengan hitungan 10, menurut walaupun saya agak sering melakukan gerakan ini, cukup membuat otot pada paha kanan dan kiri dan terutama juga tumit di pinggang pinggul itu menjadi pegal sekali, sangat-sangat pegal. Nah selanjutnya untuk gerakan ini sudah kembali mengulang, dan gerakan agak ke atas yang tadi hanya diangkat sedikit saja, sekarang agak di atas. Sekarang saya tunjukkan lagi yang di atas dengan hitung 10, kita ganti dengan gerakan yang lainnya. Kalau kita perhatikan dari awal sampai di titik sekarang ini juga gerakannya bolak-balik seperti ini teman-teman. Ya sekarang perhatikan gerakan pada pinggang pinggul saya sudah cukup lumayan itu. Ini karena terutama tumpuan atau otot pada paha kanan dan kiri akan benar-benar membuat terkadang putus asa, mau berhenti saja begitulah teman-teman. Napas juga sudah terhengas-hengas. Kalau saya boleh artikan bahwasanya senam yang saya rangkai hanya simpel seperti itu memang sudah saya tekuni atau kita sudah coba gali, perhatikan, eksperimenkan dari masa bujang teman-teman. Nah sekarang saya coba ke ini kembali lagi. Ini teman-teman perhatikan juga di posisi dari pinggang pinggul dengan ke posisi di pinggang di belakang, di punggung itu sedikit agak mencekung karena kita tekan ke depan. Lanjut lagi, dan dari gerakan awal pemanasan tadi sampai di gerakan sekarang ini saya tanpa hentinya, walaupun dalam bergerak dengan pelan seperti santai sebagainya, ini cukup menguras tenaga dan juga membuat suasana otot pada paha kanan dan kiri menjadi pegal. Nah sekarang tambahkan variasi sedikit untuk menekan samping kanan dan kiri, dan yang tadi kita menggunakan alat bantu media tempat duduk. Nah sekarang kita coba dengan menggunakan, jadi kita harapkan sekian menit tersebut sudah menjadi suatu keseimbangan yang tidak perlu lagi bantuan untuk memegang. Ini gerakannya. Nah saya tunjukkan kembali, ini artinya sudah waktunya menjadi betul-betul pegal sekali. Dengan hitungan sekarang di HP saya ini hampir 8 menit, tapi 8 menit karena dipotong tadi untuk pembicaraan kurang lebih 1 menit, ya sekitar 5,5 menit lumayan teman-teman. Jadi saya sudah terasa sangat pegal sekali. Nah saya perlihatkan otot ataupun gerak. Nah ini yang saya maksud juga, alangkah sangat pentingnya gerakan otot pada otot paha kanan dan kiri ketika kita akan melakukan suatu tekukan dalam bergerak, baik dia akan berjalan dan sebagainya. Untuk melatih selanjutnya teman-teman bisa lakukan gerakan seperti sekarang dengan hitungan berapalah, tergantung dari situasi dan kondisi, apa 5 kali, 10 kali atau berapalah. Yang jelas kita dapat mengolah atau melakukan gerakan agar tidak bosan dengan prasi tadi. Nah sekarang sebenarnya saya tunjukkan ketika kita berjalan. Nah, semua gerakan yang kita latih tadi adalah fungsinya untuk melastisitas otot. Nah kalau kita berjalan tanpa disadari, ketika kaki kiri ataupun kanan ke depan, sebenarnya otot paha itu sudah tertahan dia. Teman-teman bisa praktekkan di saat jalan. Jadi ketika kanan melangkah, ujung kaki ataupun tapak kaki sudah ada di depan kaki kiri, otomatis otot paha tersebut dia akan berlaku
penahanan sedikit saja tanpa disadari teman-teman ketika kita berjalan. Apakah kita duduk, sekarang saya juga tunjukkan 4 duduk. Mulai duduk, otot pinggang, pinggul, otomatis otot paha terutama yang paling pertama akan menahan beban daripada seluruh tubuh yang ada ketika dari posisi berdiri melakukan duduk. Nah, kembali saya praktekkan, jadi otot paha kanan dan kiri. Nah sekarang kalau saja kita berpikiran, padahal kalau kita duduk, bergerak, bangun dari duduk ataupun duduk dari berdiri, sebenarnya itu juga olahraga. Nah kalau sebenarnya ya otot-otot itu kita sudah lakukan bergerak dari apa yang saya sampaikan tadi, namun secara kegunaannya dan juga penguatan ototnya saya pikir itu beda. Mengelastisitaskan artinya untuk memberikan peluang otot tersebut bergerak pada sumbu tertentu, seperti kita jongkok kayak tadi itu, jongkok bangun dengan tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Sekarang ini ketika kita bangun, ketika kita jongkok, bergerak, semuanya nanti kembali saya sampaikan otot-otot pada paha kanan dan kiri itu akan memegang peran mengelastisitaskan di antara semua otot yang fungsinya untuk melakukan gerakan, baik itu berjalan, duduk dari berdiri, ataupun sebaliknya berdiri akan duduk, melakukan olahraga, baik itu menendang, lari, dan sebagainya. Semuanya itu adalah gerakan otot pinggang, pinggul, tidak boleh kita lupakan. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa tambahkan apakah itu terobosan otot, apakah gerak-gerakan yang lainnya selama sisa waktu yang ada, kita gunakan sesuai dengan pikiran kita. Nah teman-teman, saya tunjukkan tadi tangan saya pada leher, artinya dengan durasi waktu ya kurang lebih 10 menit, karena panjang video ini 10 menit karena saya tambahkan ada memperlihatkan tadi halaman depan, halaman rumah, itu menjadi sekarang 12 menitan dengan waktu 10 menit dengan metode ataupun konsep berolahraga 4 metode tersebut. Saya dapat dan bisa melakukan gerak olahraga. Dan yang paling penting apa saya sampaikan tadi juga, ketika kita melakukan gerakan berolahraga dan tidak berolahraga, mesti kita harus ambil keputusan teman-teman menurut pengalaman saya. Artinya ketika kita bangun tanpa melakukan satu gerakan olahraga, dibandingkan ketika kita bangun bergerak dengan durasi waktu 3, 5, 10 ataupun 15 menit, manakah yang lebih bagus? Apakah lebih bagus tanpa berolahraga atau berolahraga dengan durasi waktu dengan media yang ada di rumah? Nah, kalaupun keputusannya nanti teman-teman menyampaikan bahwa yang lebih bagus itu adalah berolahraga, yang pasti harus dilakukan continue ataupun lanjutnya betul. Nah ini sekarang perlihatkan, saya tunjukkan dengan durasi waktu biasanya mengasuh 2 menit. Setelah melakukan gerakan tadi, keringat sudah akan mulai memanasi di muka dan sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu, selamat tahun baru. Beberapa foto di belakang saya ambil ketika melakukan olahraga dengan senam jangkar. Inilah beberapa sikap ataupun posisi antara simetrisnya tangan dengan posisi jangkar. Nah pada konten video di YouTube yang saya sangat sederhana ini, di antara jutaan konten video mungkin ini yang paling sederhana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.